Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tema kita minggu ini adalah bertumbuh kuat dalam iman di tengah penderitaan. Kita semua mengenal kupu-kupu, serangga bersayap indah yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang sempurna atau metamorfosis, yaitu semula dari telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis atau perubahan kupu-kupu memiliki makna yang mendalam tentang perjuangan ulat untuk bisa berubah menjadi kupu-kupu bersayap indah. Proses perubahan itu harus terjadi secara alami dan tidak memerlukan campur tangan manusia, karena akan melemahkan kupu-kupu itu sendiri. Demikian juga kita. Semua orang percaya harus mengalami perubahan total. Proses perubahan itu terjadi karena perjuangan iman baik dalam situasi damai maupun dalam kesengsaraan, sehingga kita tetap bertumbuh kuat dalam iman di tengah penderitaan. Perjuangan iman juga proses yang harus dijalani agar kita mengalami perubahan dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang telah berubah dan meninggalkan semua kedagingan kita. Dari perjuangan iman itulah kita menerima hasil pembenaran sebagaimana disebut dalam perikop Roma 5 ayat 1-11. Yang pertama, semula kita adalah orang durhaka yang berdosa, lemah dan menjadi seteru Allah. Ayat 6, 8, dan 10. Yang kedua, dengan iman kita dibenarkan oleh darahnya dan telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya, sehingga kita diselamatkan dari murka Allah. Ayat 9 dan 10. Yang ketiga, kita yang dibenarkan karena iman juga mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Sekarang kita hidup dalam damai sejahtera Allah dan menerima kasih karunia. Ayat 1 dan 2. Dan yang keempat, dengan kasih karunia ini kita akan kuat dalam menanggung penderitaan, karena penderitaan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ayat 4 dan 5. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita bahwa setiap manusia, termasuk juga orang beriman, akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tetapi karena iman kita dapat menjadi pribadi yang diubahkan. Bahkan di tengah penderitaan kita tetap dapat bertumbuh dalam iman sehingga menghasilkan kesabaran yang membentuk karakter tahan uji dan menghasilkan pengharapan yang teguh akan kasih Allah. Dalam kitab Roma 5 ini Paulus menulis 3 kali kata bermegah. Yang pertama, bermegah dalam pengharapan. Ayat yang kedua, kita bersukacita, bangga dan memiliki keyakinan teguh atas janji keselamatan serta kepastian masa depan. Dalam keadaan baik maupun sulit, kita tetap bersyukur pada kasih karunia Kristus. Pengharapan ini didasarkan pada jaminan bahwa Yesus beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan kelak orang percaya akan bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, bermegah dalam kesengsaraan. Ayat yang ketiga. Ini adalah pengakuan iman bahwa meskipun dalam kesulitan, kasih karunia Tuhan tetap cukup dan setia. Kesengsaraan bukan penghancur kehidupan orang percaya, melainkan merupakan alat untuk membentuk karakter dan menguatkan iman. Dan yang ketiga, bermegah dalam Allah. Ayat yang ke-11. Bermegah dalam Tuhan adalah sikap hati yang membanggakan perbuatan, kasih setia, dan hikmat Tuhan, bukan pada kekuatan, kekayaan, atau kepandaian diri sendiri,
1 Korintus 1 ayat 31. Kita dapat bermegah dalam Tuhan karena kita mengalami dan mengenalnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Bermegah dalam Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati, mengakui kelemahan diri dan mengutamakan kemuliaan Allah dalam segala hal. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, tetaplah percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dalam keadaan baik kita tetap bersyukur, dalam kelemahan kita akan dikuatkan, dalam kejatuhan kita diampuni dan dipulihkan, dalam kekurangan kita akan dicukupkan. Marilah kita mengalami proses perubahan total tersebut di atas, sehingga kita dibenarkan dan dapat bermegah dalam Tuhan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!